Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menunggu yang lain sepertinya masih lama, kita akan mulai saja. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi PAS mata pelajaran PPKN. Nah, jadi tanggal 4 Desember itu kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester ya. Jadi hari Jumat 4 Desember kurang lebih ya seminggu lebih ya, 2 minggu kurang lah gitu, 2 minggu kurangan lagi kita sudah akan menghadapi penilaian akhir semester. Jadi untuk PPKN sendiri nanti akan ada 40 soal, jadi kalian nanti bisa juga tuh lihat-lihat di YouTube Bapak mengenai pembahasan kisi-kisi PTS, karena ada beberapa soal juga yang diambil dari soal PTS gitu ya. Dan juga nanti di sini di pembahasan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai materi-materi PAS. Oke, sebelum itu Bapak minta semuanya videonya diaktifkan terlebih dahulu. Silakan videonya diaktifkan terlebih dahulu. Yo, Bizar, aktifkan videonya. Sultan, Tuakshen, Farel, Safwan, Zaki, Bram, Fatih, Elki, Akil, Kenu, sama Adrian. Ya, silakan. Aktifkan videonya. Nah, sehingga kayak Zaki itu ya, lihatin muka tuh kayak Keanu tuh, lihatin mukanya itu bagus ya ketika belajar. Kita harus percaya diri, lihatin muka ya, jangan lampu kamu kasih lihat ke bapak atau tembok ya. Nah, silakan yang mau ke toilet. Nanti Bapak akan bahas di sini materinya sedikit-sedikit dan nanti akan Bapak sajikan contoh soal. Nanti kalian boleh jawab soal contoh soalnya ya. Jadi jangan diam aja, kita harus interaktif biar kita sama-sama belajar, sama-sama bisa gitu. Nanti Bapak kasih contoh soal, kalian jawab contoh soal tersebut. Kalau mau dicatat silakan dicatat. Nah, untuk kisi-kisi ini, untuk soal PS ini adalah soal kalau di buku paket kalian ya, kalau di buku paket kalian itu patokannya adalah bab 1 dan bab 3. Jadi bab 2-nya enggak gitu. Bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan juga bab 3 tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi bab 2-nya itu tidak diujikan ya, karena kita tidak belajar bab 2 juga. Oke, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama adalah kisi-kisinya, bahwa nanti kalian akan diminta untuk menyebutkan penerapan Pancasila dari masa ke masa, terutama dalam hal pemberontakannya ya. Nah, di sini ada contoh pemberontakan, 2 pemberontakan yang ada di layar kalian. Ada pemberontakan DII tahun 1949, TII singkatan dari Darul Islam Indonesia ya, atau Tentara Islam Indonesia. Dan juga ada pemberontakan RMS. Dua pemberontakan ini yang nantinya akan muncul di soal. Nah, di sini ada contoh soal. Silakan nanti dijawab ya. Yang pertama, pemberontakan Darul Islam dipimpin oleh siapa? Oleh siapakah pemberontakan Darul Islam ini dipimpin? Ayo sok, siapa yang mau jawab? B, Pak. B. Siapa, Pak Rel? B, Pak. B. Kartosuwiro. Ya, jadi pemberontakan PK itu dipimpin oleh Kartosuwiro. Oke, soal berikutnya, contoh soal berikutnya adalah bahwa pemberontakan rakyat Maluku Selatan atau yang disingkat RMS dipimpin oleh siapa? Coba dijawab. Yang bisa. Oleh siapa? Kalau nggak ada yang jawab, nggak dilanjut nih. Jadi dapat yang mana Pak? Yang pemberontakan yang mana Pak? Darul ini Islam RMS. atau RMS? Nah, siapa? Ini ada di sini nih pemimpinnya tuh. Yang mana pemimpinnya? RMS C. C ya. C, Christian
Robert ini yang ini nih orangnya nih. Ini tipe nih Christian Robert, nggak ada T-nya. Ini orangnya nih. Ini adalah orang yang memimpin pemberontakan rakyat Maluku Selatan. Ini orangnya nih. Ya lumayan lah. Lumayan serem. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga bagaimana pemberontakan G30 SPKI, ya, gerakan 30 SPKI. Nah, pemimpinnya dia, ini dia, ya, pemimpinnya adalah DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Sebenarnya nama ini adalah bukan nama lahirnya dia, ya, nama lahirnya dia beda lagi. Dia adalah DN Aidit ketika dia sudah masuk ke ranah politik, namanya menjadi DN Aidit. Gitu. Nah, di sini ada soal juga nih. DN Aidit merupakan pemimpin pemberontakan yang hendak mengganti ideologi Pancasila yang disebut dengan gerakan apa? Coba dijawab. Yang bisa aja. Coba nih, jawab nih. Yang diem baik nih. Abizar, coba jawab Bizar. Apa nih jawabannya Bizar? Ngumpet jangan kamu. Ya. Apa jawabannya Bizar? A, B, C, atau D? Apa A? A, ya. Gerakan 30 SPKI atau gerakan 30 September PKI. Di sini ada pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, ingin mendirikan negara seperti negara Soviet. Ada soal lagi nih. Ini adalah Presiden Republik Indonesia. Kita baru 47 presiden. Gitu ya. Kalau di Amerika itu udah 46 kali ganti presiden, tapi kalau di kita baru 7 kali kita ganti presiden. Di sini ada pertanyaan. Presiden Indonesia pada masa awal reformasi adalah siapakah Presiden Indonesia pada masa awal reformasi? Apakah Insinyur Soekarno, B. B.J. Habibie, C. Jenderal Soeharto, atau D. Susilo Bambang Yudhoyono? Kira-kira apa jawabannya? B.J. Habibie. Iya, B.J. Habibie. Ya, dia presiden pertama pada masa awal reformasi. Kalau Soekarno itu Orde Lama, Soeharto Orde Baru. Nah, B.J. Habibie ini mengawali masa pemerintahan reformasi atau masa reformasi. Sampai sekarang kita masih reformasi. Ya. Sudah ada 5 presiden di masa reformasi dari mulai B.J. Habibie sampai yang sekarang Joko Widodo. Ini gampang banget nih. Tujuan pemberontakan PKI adalah udah ada di sini jawabannya tuh. Ya. Jawabannya adalah mendirikan negara apa? Coba dilihat. Saya tujuan mendirikan negara apa? Komunis. Iya, komunis. Ini tujuan dari pemberontakan Komunis. di Madiun 1948. Yang pemimpinnya itu adalah Musso. Ya, serem ya. Ketika kita dengar kata-kata PKI itu atau nama PKI itu sangat menyeramkan ya, karena berhubungan dengan ideologi negara, dan cara mereka menyebarkan ideologinya tersebut tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang berperi kemanusiaan, tapi dengan cara kekerasan dan merugikan banyak orang. Oke, lanjut. Ini ada 3 pertanyaan nih, banyak nih ya. Ini ada demokrasi terpimpin era Presiden Soekarno. Periode 1959 sampai dengan 1965. Oke, lanjut saja ke pertanyaan. Ya. Sama sini, demokrasi yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada masa Orde Lama adalah demokrasi apa kira-kira? Jawabannya? Terpimpin. Iya, terpimpin. Sudah ada kan di sini judulnya demokrasi terpimpin. Jadi demokrasinya terpimpin. Nah, berikutnya, akibat dari kebijakan demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama adalah apa? Akibatnya? C kali, Pak. C kali. C kali. Ya, jawabannya C kali ya, karena seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada presiden. Jadi nggak mau ada pemikiran-pemikiran lain selain jadi pada pemikiran presiden. Nah, di sini ada penyimpangannya nih. Penyimpangan dari demokrasi terpimpin adalah apa? Karena tadi katanya pemerintahnya berpusat pada presiden. Jadi penyimpangannya apa? Di soal ketiganya.
Yang Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Iya, Presiden Soekarno jadi presiden seumur hidup gitu ya. Tidak ada batas masa jabatan seperti ini. Ini adalah materi mengenai demokrasi terpimpin ya, di mana demokrasinya dicetuskan oleh Soekarno pada tahun atau pada periode 1959 sampai dengan 1965. Ya, akibat dari kebijakan ini adalah seluruh keputusannya berada di tangan presiden atau berpusat kepada presiden, sehingga mengakibatkan penyimpangan, yaitu dengan diangkatnya Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Berikutnya, nah ini setelah Presiden Soekarno runtuh, maka estafet pemerintahan beralih ke zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden atau Jenderal Soeharto. Ini ada beberapa penyimpangan nih, ya, beberapa penyimpangan. Sekarang langsung kita ke soalnya. Salah satu penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru adalah apa? Sini ada nih banyak nih ya. Menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berpolitik. Terus yang mana? Yang ya benar ya. Kebebasan pers menjadi dibatasi ya, karena di sini ya ada beberapa kebijakan yang akhirnya membuat pers kita menjadi dibatasi. Tidak ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Media-media nggak bisa tuh menyebarkan berita-berita yang menjelek-jelekan presiden. Harus berita-beritanya yang bagus-bagusnya aja. Itulah mengapa dikatakan bahwa penyimpangan pada masa Orde Baru adalah kebebasan pers yang dibatasi. Nah, setelah Orde Baru, kita lanjut ke Orde Reformasi atau masa reformasi. Ini era reformasi diawali dengan demo besar-besaran pada tahun 1998 yang diawali dengan terjadinya krisis ekonomi ya. Mahasiswa menduduki gedung DPR, demonstrasi ada di mana-mana gitu ya. Nah, langsung kita ke soalnya. Tantangan bangsa kita saat ini adalah banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Bagaimana cara kita menyikapi fenomena tersebut agar tetap menjaga kemurnian Pancasila dan sesuai dengan kaidah norma serta keteguhan ajaran Islam. Yang mana kira-kira jawabannya? D. D? Ya benar D ya, menyeleksi budaya yang masuk dan sesuai dengan tuntutan agama Islam. Karena banyak juga budaya-budaya di kita atau budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam. Contohnya kalau di kita kan budaya-budaya yang seperti memberikan sesajen gitu kan, itu kan bukan budaya yang bagus itu ya. Meskipun sudah menjadi budaya kita turun temurun, tapi kita harus menghindari budaya seperti itu. Budaya luar juga nggak semuanya jelek, ada beberapa budaya luar yang bisa kita adopsi karena ada beberapa juga yang bagus. Seperti bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa Jepang, itu kan budaya-budaya yang bagus juga, kita bisa mempelajari itu. Oke, lanjut berikutnya. Jika tantangan Pancasila pada masa awal kemerdekaan adalah pemberontakan yang hendak mengganti ideologi Pancasila, maka tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi bagi bangsa Indonesia itu adalah yang mana? C, Pak. Ya? C? Tidak betul sekali C. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kalau dulu mah kita tantangannya adalah pemberontakan kayak PKI, dari Darul Islam, RMS, terus angkat APRA ya gitu. Tapi sekarang kita tantangannya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, karena kita nggak sedang berperang dengan penjajah lagi, ya. Karena kita sekarang perangnya dengan bangsa kita sendiri, berperang dengan perbedaan pendapat, berperang dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Ini dalam surat Asy-Syura ya, ayat 38, gampang ya, bagi orang-orang yang menerima doa Tuhannya menjadikan nikah sedangkan utusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Jadi ini adalah sesuai dengan sila yang keempat ya, yaitu kerakyatan, yang itu hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut aja. Nah, langsung kita ke materi kedaulatan. Kita materi kedaulatan.
Bentar dulu. Nah, ada soal di sini yang pertama. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Daulah, Pak. A. Ya, daulah, gampang ya. Lalu soal berikutnya, contoh soal berikutnya adalah kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, merupakan pengertian sifat kedaulatan yang mana, yaitu mana nih? Di sini ada nih. Asli bukan sih, Pak? Bukan sih. Mungkin. Ya, asli ya, kan di sini udah Ya. dijelasin menurut Jan Bodin bahwa asli itu adalah kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Ada beberapa sifat ya, di antaranya permanen, bulat, atau tidak dapat dibagi-bagi, dan juga tidak terbatas. Adalah sifat-sifat kedaulatan yang harus kalian tahu ya, harus kalian pahami. Bukannya dihafal, tapi kalian pahami. Nah, terus ada soal lagi nih. Ini adalah pencetus teori kedaulatan rakyat. Ada J.J. Rousseau, ada John Locke, dan ada Montesquieu. Ya, adalah beberapa tokoh-tokoh yang mempelopori adanya teori kedaulatan rakyat. Langsung saja ke soal. Kedaulatan yang beranggapan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara merupakan teori kedaulatan apa? Ini rakyatnya memegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat. Ini adalah kalau kita menegakkan kedaulatan rakyat di negara kita, maka kita akan melahirkan sifat demokratis. Jadi rakyatnya bisa bersifat demokratis, bisa mengemukakan pendapat. Tapi kalau menganut teori kedaulatan Tuhan akan ada teokrasi. Jadi ada orang yang dianggap sebagai Tuhan gitu, dituhankan, sebagai titisan dari Tuhan. Itu teori kedaulatan Tuhan. Ada juga teori kedaulatan raja, akan melahirkan sifat monarkis. Ya. Apa yang dikatakan rajanya wajib mutlak dilaksanakan. Dan ada juga kalau kita menganut teori kedaulatan negara akan sifatnya otoritarian atau otoriter gitu ya, seperti negara-negara komunis contohnya. Kalau kita menganut teori kedaulatan hukum, sifatnya adalah nomokratis. Seperti kita juga nomokratis karena kita juga menganut teori kedaulatan hukum. Ada juga teori kedaulatan pluralitas, melahirkan sifat pragmatis atau pluralis. Jadi negara-negara yang pluralis itulah menganut teori kedaulatan pluralis. Ini teori yang baru gitu. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan sistem pemerintahan. Oh, tadi belum ya, ini ya. Soal yang keduanya ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk apa? Republik. Iya, republik bareng-bareng. Nah, seperti itu ya. Jawabnya harus dengan semangat. Jadi kita menganut teori kedaulatan rakyat, dan kita juga memiliki negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Jadi kita negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, di sini ada perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Kita cermati satu-satu ya. Sini bahwa kalau di presidensial, presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau parlementer, ratu sebagai kepala negara melaksanakan kekuasaan nominal. Ada legislatif, eksekutif memiliki kedudukan yang sama. Ini legislatif memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding eksekutif. Langsung aja ke soal. Dari pemaparan sini, nih, sistem pemerintahan Indonesia sistem yang mana kira-kira? Apakah parlementer, presidensil, atau pemerintahan sistem pemerintahan yang lain seperti campur atau semi parlementer? Kira-kira yang mana? Presidensil. Iya, presidensil, karena di Indonesia presidennya itu berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan juga presiden adalah lembaga yang terpisah dari legislatif. Tidak ada eksekutif dan legislatif, dan kedudukannya sama. Ini ada 4 soal banyak nih ya. Ini adalah struktur ketatanegaraan kita. Ya, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai struktur yang paling tinggi, di bawahnya ada MPR, Presiden, dan Kehakiman. Ini lembaga-lembaga, ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, kita langsung ke soal. Lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang merupakan lembaga yang mana kira-kira?
Ayo. Legislatif kali, Pak. Legislatif ya, di sini nih yang buat undang-undang nih, DPR, DPD yang kemarin rusuh-rusuh tuh Omnibus Law nih, mereka yang bikin nih lembaga sebagai lembaga legislatif yang di demo itu ya. Berikutnya, lembaga negara yang termasuk ke dalam lembaga legislatif. Yang mana nih? Udah kejelasan ke sini nih. Yang mana nih? Yang termasuk DPR. legislatif. DPR yang membuat undang-undang gitu ya. Berikutnya yang tidak termasuk tugas dan wewenang MPR. Nih, MPR mana yang tidak tugasnya yang tidak dia lakukan gitu, yang mana? Menetapkan dia menentukan calon presiden atau melantik presiden atau wakil presiden. Nah, yang mana? C bukan, Pak? Menetapkan undang-undang, kurang tepat yang mana? A. Yang A, terus ada lagi yang jawab? D, Pak, D. Oke, kita akan bahas ya. Mengusulkan calon presiden. Ya, benar ya. D, mengusulkan calon presiden. Karena MPR juga bertugas untuk melantik presiden, menetapkan UUD dan mengubah UUD. Itu ya. Jadi yang tidak merupakan tugas dari MPR dan wewenangnya adalah mengusulkan calon presiden. Karena yang bertugas mengusulkan calon presiden itu sekali adalah partai politik. Misalkan si Abizar, si Nasar, si Farel bikin partai politik, partai kelereng misalnya. Nah, partai politik tersebut bisa juga mengusulkan calon presidennya. Presiden dan wakil presiden termasuk ke dalam lembaga yang mana? Nah, ini udah jelas nih. Yang mana? Eksekutif, Pak. Ya, C yang eksekutif. Ya. Dalam sistem presidensial, seorang presiden dipilih melalui pemilu dengan masa jabatan berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali kita ganti presiden ya. Kecuali kalau presiden tersebut terpilih kembali. Ada batasan 2 kali terpilih dia atau 2 periode dia memimpin negara. Kalau udah 2 kali nggak boleh nyalonin lagi. Jadi maksimal berarti 5 kali 2 adalah 10 tahun. Nah, ini ada kedaulatan negara, nih pengertian dan bentuk kedaulatan negara. Negara kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara-negara yang berdaulat apabila negara tersebut telah merdeka. Ada pertanyaan di sini. Pemikiran dari teori kedaulatan negara adalah yang mana kira-kira? Ayo, yang mana? Kalau belum dijawab, belum ini, belum. D, Pak. Yang D ya, kekuasaan tertingginya Yang terletak pada negara. Benar sekali yang D ya, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Nah, ini ada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial 1 sampai 6. Langsung kita ke soalnya saja. Salah satu ciri pemerintahan presidensial adalah yang mana? B. Yang B ya, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden. Yang nomor 1 nih, yang nomor 1 ya. Yang B. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Misalnya kewenangan, ada beberapa kewenangan presiden sebagai kepala negara dan juga ada kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang ditanyakan di sini adalah berikut ini yang merupakan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan adalah yang mana? Ini udah ada nih. Tinggal kita terjemahkan aja di sini. Ada yang tahu? Jawabannya adalah yang A ya, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Di sini dibahas, dikatakan bahwa di nomor berapa nih? Di nomor
Oh, nggak ada di sini ya. Bersama DPR tuh ya, mengganti undang-undang dan sebagainya. Ini dan salah satu tugasnya lagi Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi menteri-menteri, menteri pendidikan, menteri kesehatan, menteri yang lain-lainnya itu diangkat oleh Presiden, dan Presiden juga berhak untuk memberhentikan menteri tersebut kalau menteri tersebut kinerjanya tidak baik, misalnya akan dilakukan reshuffle. Nah, ini soal berikutnya nih. Ini sudah pernah Bapak bahas nih beberapa kali, bahkan Bapak bikin video. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan bunyi dari pasal berapa? Bunyi pasal berapa?